Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Tabeta Yuningsi Joro Uli, mahasiswa semester 5. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Bapak Engkau berkati kami semua. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-29. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang akan ada padanya akan diambil daripadanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk itu tema yang saya berikan untuk kita renungkan secara bersama-sama yaitu meningkatkan potensi dalam diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa potensi adalah kemampuan yang dapat dikembangkan. Setiap orang memiliki potensi dalam dirinya sejak lahir yang dapat dimaksimalkan lagi melalui lingkungan, pelajaran, dan juga pergaulan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, potensi juga bisa dikatakan suatu bakat yang ada di dalam hidup kita. Bila dikembangkan dan kemudian diasah, makin akan menjadi semakin profesional atau lebih ahli dalam suatu bidang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mengapa harus meningkatkan potensi diri dan bagaimana caranya? Poin yang pertama, mengenal diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam perumpamaan talenta ini, bagaimana seorang Tuhan memberikan hamba-hambanya talenta dengan tujuan untuk masing-masing bertanggung jawab dengan talenta yang diberikan sampai tuannya kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, di saat kita mempunyai talenta, kita harus benar-benar mengenal diri kita, apa yang menjadi kelebihan kita dan apa yang menjadi kekurangan kita. Sebagai contoh, ketika kita memiliki potensi dalam bernyanyi, bermain musik, berkhotbah, mengajar, dan lain sebagainya, kita harus kembangkan itu semua. Jangan kita hanya berdiam diri atau menyanyikannya. Karena apa? Karena belum tentu apa yang kita bisa, orang lain pun bisa. Kebenaran yang kedua, terus belajar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, belajar dapat meningkatkan dan membantu untuk mengetahui hal-hal yang baru dan dapat menjaga bagian otak kita untuk tetap sehat. Saudara yang terkasih, layaknya seorang hamba yang terus mengembangkan apa yang ada pada dirinya sehingga ia tidak puas dengan begitu saja, melainkan dengan talenta yang ada pada dirinya. Dan kebenaran yang ketiga, tidak takut gagal. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana ada seorang hamba yang tidak mau berusaha, tetapi dia melakukan kecurangan. Kita bisa menilai bahwa ia tidak mau berusaha dan tidak mau mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita juga bisa lihat ketika seorang takut mengalami kegagalan dan terus memupuk setiap potensi yang ia miliki, maka kehidupannya tidak akan maju. Dari sini kita bisa belajar bahwa lebih baik kita mencoba daripada berdiam diri saja. Kita tidak perlu merasa takut karena setiap apapun yang kita kerjakan atau kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus mengasah dan mengembangkan setiap potensi dan bakat yang ada dalam diri kita. Terlebih pakailah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.